Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sekitar tempat ini untuk mengisi tempat yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi asidni ilman warzuqni fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di saat matahari terbit di ufuk timur, hari ini kita berada di pondok pesantren. Terasa sejuk dengan di bawah lindungan pohon yang tentu akan memberikan kesegaran bagi kita. Kita semua sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan, kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita untuk langkah demi langkah, waktu demi waktu. Hari ini kita mematuhi tahap-tahap yang sangat indah bagi pondok pesantren. Karena pada saat yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan peletakan batu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk nantinya akan menjadi satu bangunan yang indah, tentu akan menjadi amal jariah bagi kita semua sepanjang hidup dan insya Allah kehidupan kedua kita di akhirat nanti. Untuk itu bapak-bapak dan saudara-saudara, marilah kami mengajak hadirin untuk kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini berkenan 4 anak pesantren kita dan 2 pembaca atau penterjemah akan membacakan Al-Quran dalam bentuk haflah dan terjemahan. Kepada anakku dari pesantren An-Nur Topobulu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering yang seperti tembikar, dan Dia menciptakan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alif dari Kota Makassar. Nama saya Muhammad Ahdan Saputra Kahar dari Kota Makassar. Nama saya Rasya Nur Nadik Razak dari Kabupaten Goa. Nama saya Muhammad Al-Ihsan dari Kota Makassar. Nama saya Aldi Karunia Pratama dari Kabupaten Maros. Nama saya Muhammad Emir dari Kabupaten Bone. Ya, itulah penampilan pertama dan perdana secara langsung oleh anak-anak kita sebagai awal daripada kebiasaan untuk tampil di depan umum. Dan tentu insya Allah masih panjang perjalanan karena ini masih berbentuk haflah dan insya Allah tentu akan lebih tingkatkan lagi pada masa-masa depan. Selanjutnya mari kita sama-sama mengutip pembacaan doa yang akan nanti dibacakan oleh Ananda Muhammad Ramli dari santri Kabupaten Maros. Pada Ramli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ilaiha al-Athhar wa ashabihi al-akhyar. Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami agungkan asma kebesaran-Mu ya Rahman, karena Engkau zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu ya Rahim, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, pada saat ini kami melaksanakan acara peresmian peletakan batu pertama pembangunan Masjid An-Nur di Pesantren An-Nur Tampabulu Maros. Untuk itu ya Allah, kami mohon curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Semoga kegiatan ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Aziz. Dengan peletakan batu pertama ini,
kami memohon maunah dan pertolongan-Mu. Semoga kami pula mampu meletakkan batu terakhir, sehingga kami santri dapat sholat di rumah-Mu dengan khusyuk dan tenang. Di sini kami berdiri, rukuk, sujud, berdoa, tadarus, bermunajat, dan beristighosah kepadamu. Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Razak. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat memohon dan meminta. Semoga pembangunan Masjid An-Nur dapat berjalan lancar, menggerakkan hati para agnia, mengutuk sukma para dermawan, mendorong jiwa para musinin untuk membantu pembangunan Masjid An-Nur sebagai amal jariah yang tak terputus hingga akhir kelak. Setiap gugusan semen akan menjadi amal jariah bagi mereka. Sebutir-butir pasir akan menjadi saksi infak mereka. Setiap biji kerikil akan menjadi bukti sedekah mereka. Setiap bongkahan batu akan menjadi simpanan pahala mereka. Ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahur. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang diberikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih. Ya Rob, Ya Allah, Ya Shadiqu wa Ya Jabbar, berikanlah kepada kami para santri, ustadz, pembina pesantren, pengurus yayasan, kesabaran, ketabahan, istiqomahan, dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas di tempat ini dalam rangka ibadah kepadamu, Ya Allah. Ya Rob, Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah kesalahan kami semua, saudara-saudara kami, bapak ibu kami, ustadz-ustazah kami, guru-guru kami, para pengurus Yayasan An-Nur, para pemimpin-pemimpin kami, para pejabat, para aparat keamanan, dan seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda Ramli, kalau pendengar doanya, ini calon kakandip Kementerian Agama ini, insyaallah. Ya, setidaknya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros. Siapa tahu menjadi bupati juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 2 Pemda Maros, Bapak Insinyur Haji Abdul Salam MM. Yang kami hormati, hadir juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili Ustaz Ansar SAGMA selaku pengawas madrasah Kemenak Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bapak sahabat kami dan sahabat kita semua yang hadir bersama-sama kita, Bapak Dr. Haji Sinansari Aijib. Beliau adalah dosen UNHAS, Komisaris Fajar, dan teman seperjuangan Pak Samsunur dan kawan-kawan di Fajar. Yang kami hormati juga kepada Bapak Haji Andi Saifuddin Makkah yang hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita, walaupun dengan keadaan yang ada pada ini, tapi setelah mendengar ada peletakan pertama, langsung dia bisa berjalan dan langsung dapat hadir di tempat ini. Dan saya kira beliau sebagai juga adalah pembina daripada pesantren Yayasan Haji Muhammad Nur. Kemudian juga ada salam dari Bapak Dr. Sukaisa Latif. Beliau juga adalah komisaris dan sekarang menjadi staf ahli, staf khusus dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Menyampaikan salam kepada kita semua karena beliau berhalangan karena ditugaskan oleh Wapres pada hari ini tepat pada waktunya di Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua santri yang kami hormati, dan tentunya kami juga mengharapkan santri-santri yang hadir pada hari ini, baik dari santri putri, santri putra, dan tentu mereka ini adalah orang-orang yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan bagi kita semua.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengundang Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Samsulur untuk menyampaikan sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Mabad. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini saya merasa berbahagia dan bergembira karena banyak teman-teman lama hadir dan juga banyak dari keluarga serta para orang tua santri. Mudah-mudahan kehadiran pada hari ini bisa bangun kebersamaan kita, bangun silaturahmi lebih erat, supaya kita bersama-sama membangun masjid ini. Masjid itu kita harus ramaikan, termasuk bagaimana membangunnya kita rame-ramelah. Nah, masjid pada dasarnya bukan milik yayasan, tapi milik masyarakat, milik kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Maros yang hari ini diwakili Bapak Asden II. Kemudian yang saya hormati Bapak Kakandem Kabupaten Agama Kabupaten Maros atau yang mewakili para undangan hadirin yang sama saya hormati. Ketika di pertama kita membangun pesantren ini 3 tahun lalu, maka yang pertama kita lakukan adalah membangun masjid. Masjid ini ada di depan, tapi ukurannya masih kecil, 10 kali 10, dan kita merasakan saat ini akan tidak lagi memenuhi kapasitasnya untuk tahun depan. Oleh karena itu, teman-teman mengusulkan kita membangun sebuah masjid yang baru, dan struktur tanah yang kita miliki memungkinkan untuk membuat 2 lantai, ada semacam basement di lantai dasar dan juga ada lantai 2 untuk salat berjamaah. Ide yang kita akan kembangkan di masjid ini ialah lantai dasarnya itu kita akan jadikan sebagai pusat pendidikan Al-Quran. Kita nanti akan menerima santri mulai dari umur 15 tahun sampai 80 tahun. Jadi kalau ada santri nanti sudah pensiun mau belajar agama, di situ kita terima. Dia nanti tempat pembelajaran Al-Quran ini tidak pakai tahun ajaran, kapan mau silakan datang. Dan kita juga akan berusaha akan menambah pengetahuan agama di dalamnya. Kita harap bahwa tingkat dasar masjid ini jadi pusat pendidikan Al-Quran, mondok di situ, belajar di situ. Hanya makanya ada di atas sedikit naik tangga, dapur kita ada di atas. Dan karena itu ke depan kita mengharapkan bahwa pesantren ini adalah pusat pendidikan agama mulai dari usia 10-15 tahun sampai usia 80 tahun. Kita juga mungkin
akan menyiapkan pendidikan Al-Quran bagi ibu-ibu. Sudah jadi ibu, tapi pengalamannya belum pernah tamat Al-Quran. Kita akan bikin lancar bacaan-bacaannya. Bapak sekalian, bahwa pesantren kita ini sudah 3 tahun, dan tahun ini sudah ujian akhir sanawiyah. Tahun ini juga kita akan buka tingkat aliyah. Selamat datang Pak Rektor. Ya. Kami memang telah mempersiapkan banyak fasilitas-fasilitas, khususnya menyangkut asrama. Kami memang rencanakan bahwa di pesantren ini kita akan memiliki asrama yang kapasitasnya bisa sampai 300 santri. Di belakang saya ini sementara kita bangun asrama putri yang kapasitasnya bisa sampai 70 santri, dan mudah-mudahan sesudah Lebaran tahun ajaran baru ini sudah bisa kita bersihkan. Namun demikian, dalam jangka panjang untuk asrama khusus putri, kami akan persiapkan di seberang jalan di sana, di depan pesantren ini. Kita punya tanah sekitar 0,5 hektar yang bisa kita bangun kompleks pendidikan santriwati. Di sana ada tempat pondoknya, ada ruang belajarnya, dan ada musallanya sendiri. Mudah-mudahan atas dorongan dan partisipasi Bapak-Bapak sekalian, rencana kita ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama. Saya juga berterima kasih kepada para pembina, yaitu untuk pembinaan proses belajar mengajar bidang ilmu pengetahuan umum sanawiyah dan aliyah serta pendidikan kepesantrenan selama ini dipimpin oleh Dr. Nasrun. Saya terima kasih ikut bersama-sama mondok di pesantren ini sehingga semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baru-baru ini juga saya terima kasih kepada Rektor Universitas Fajar yang telah kita melakukan penandatanganan kerjasama, di mana mahasiswa-mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dikewajiban wajib mengabdi 1 semester, dan kita mengharapkan para mahasiswa tingkat terakhir itu bisa bersama-sama kami membina khususnya di bidang ekstrakurikuler, dan juga mungkin tambahan-tambahan pengetahuan ilmu matematika, dan pasti juga mungkin pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya harap ke depan pesantren ini terus berkembang, dan tentu saya mengharapkan masukan-masukan partisipasi banyak dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tetapi menyelesaikan masjid ini menjadi fokus utama kita, karena dialah seperti yang dikatakan pembaca doa tadi kita adalah tempat bersujud, tempat belajar, dan tempat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, kita diberi kesehatan sehingga tetap kita bisa melanjutkan rencana-rencana mengembangkan pesantren kita ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terobosan yang baru kita dengar, saya kira susah dapat pesantren begitu, bahwa akan ada pesantren sampai usia 80 tahun. Jadi saya kira ini suatu terobosan baru, dan insya Allah kalau udah 80 tahun di sini dan masih tinggal di sini,
dan dipanggil oleh Allah, kita sudah siapkan juga kuburan. Untuk di belakang bisa memuat sampai 80 orang. Dan sudah diisi oleh ibunda kami tercinta yang berpulang ke rahmatullah pada bulan September 2021. Dia usia 97 tahun dengan cicit 150 dan cicit, anak dan cucu itu 150 orang. Dan beliau almarhumah sudah ada di sana. Untuk keluarga sebentar juga akan memberikan doa situ. Jadi tidak usah takut hal-hal yang lain. Kalau di kota susah dapat, di sini alhamdulillah masih kita siapkan. Tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Yang kami hormati, yang juga alhamdulillah hadir di sini juga Pak Ahmad. Ya, Hayuning ini beliau tidak boleh kita pisahkan dengan Nur. Karena perjuangan membangun An-Nur ada Pak Ahmad di sini. Dulu Kopelteng, sekarang Haji Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan jadinya haji orang sekarang. Bulan depan Ustaz. Ya. Kalau ada umrah, kasih juga dunia hadiah nanti untuk petugas di sini. Saya kira itu juga bahagian daripada amal jariah. Kemudian Bapak Rektor yang akan menghormati, terima kasih banyak Rektor Fajar yang hadir pada ini, dan ada Dr. Insinyur Baharudin Abidin. Beliau ini adalah sahabat dekat seperjuangan di layang para layang dulu dengan Pak Ancu. Nah, sekarang ini membini anak untuk bisa membawa eskalator. Nah, beliau inilah. Dan insya Allah selalu ada sumbangan jariahnya di sini, tidak pernah putus. Ya, saya kira itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk sambutan, ada pendapat begini. Itu harta tidak dibawa mati. Tapi tidak sedikit juga Ustaz Kiai mengatakan, tidak, harta itu bisa dibawa mati. Bagaimana caranya? Ada 4 cara. Ya, yang pertama, ya kita memberikan sumbangan baik bentuk uang maupun bentuk material. Hubungannya dengan pembangunan masjid. Seperti tadi yang kita doa, pasir-pasir, semen, apa semua akan menjadi bukti. Yang kedua, itu bisa dalam bentuk lain. Seperti umpamanya yang mengisi sebentar amplop tanpa ada uang bisa diisi, itu sudah bahagian juga sumbangan. Yang ketiga, bisa dengan doa. Ya, dan itulah yang selama-lamanya. Doa itu juga kan bahagian daripada amal jariah. Dan yang keempat, ya ini luar biasa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Pak Rektor, bisa dilakukan Pak Baharudin, bisa saya siapa, yaitu tiga-tiganya bisa dilakukan. Sumbangan dalam bentuk uang, sumbangan dalam bentuk janji, ya kemudian doa. Ada orang empat bisa dilaksanakan sekaligus. Dan insya Allah sebentar ini akan kita buktikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, jadi harta bisa dibawa mati. Caranya dengan 4 cara tadi, ya. Insya Allah. Dan mohon berniatlah sekarang untuk tidak meninggalkan ini. Kalau tidak menitipkan di sana ada kota amal kita siap, ada juga amplop sudah siap. Dan siapkan nanti di sana. Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini kalau tidak mengambil amplop atau apa saja, karena itu berbahaya di jalanan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mendengarkan sambutan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Ansar SAG Imam. Saya kira disilakan, mohon motivasi sumbangannya Ustaz. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Maros atau yang mewakili beliau dalam hal ini asisten doa. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Kasih Haji dan Umrah yang sempat hadir tempat ini, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpuk Bulu, dan terkhusus yang kita melihatkan bersama orang tua kita, Ketua Yayasan An-Nur, Pondok Pesantren An-Nur, Kecamatan Tumpuk Bulu, desa ketiganya, yang alhamdulillah mengikhlaskan dirinya untuk membangun pondok pesantren yang sangat luar biasa. Dan yang kami muliakan, kami banggakan seluruh staf, guru, pembina daripada pondok pesantren An-Nur ini, serta Bapak Ibu orang tua santri
sempat hadir di tempat ini, dan juga kepada anak-anak sekalian, para santri dan santriwati yang insya Allah yang senantiasa dirahmati Allah sebagai regenerasi kita untuk melanjutkan perjuangan kita, khususnya perjuangan menegakkan syiar agama Islam di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita memohon hidayah dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kegiatan, yakni meletakkan batu pertama masjid Pondok Pesantren An-Nur Tompo Bulu. Mudah-mudahan ini merupakan satu niat yang ikhlas yang kita lakukan, yang senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati, Bapak dan Ibu sekalian, kebiasaan kami muliakan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros yang sedianya untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini, walau di lain sisi bertepatan kegiatan yang sangat mendesak di Makassar yang juga tidak bisa diwakili beliau, sehingga hubungi seluruh para kasih juga punya kegiatan-kegiatan, sehingga kamilah di pengawas pendidikan yang diberikan amanah untuk mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan pondok pesantren yang ada di Tompo Bulu ini, kami tahu bagaimana proses awal, karena kami juga selalu mendampingi Bapak Pak Ahmad ini yang memang disampaikan tadi bahwa dia juga salah satu cikal bakal dan perintis di pondok pesantren ini, yang pada saat beliau juga menjabat sebagai prosesi pendidikan didian dan pondok pesantren. Kami juga selalu hadir di tempat ini, dan perkembangannya ini juga sangat luar biasa, Pak. Santri-santri kita sudah ada beberapa, dan alhamdulillah dari sisi pendidikannya itu sudah ada tingkatan sanawiyah dan aliyah. Dan inilah merupakan salah satu yang patut kita banggakan, karena di Kecamatan Tompo Bulu ini walaupun ada beberapa pondok pesantren, tapi ternyata semua bisa melaju dari sisi perkembangannya. Dan terkhusus di Pondok Pesantren An-Nur ini, saya rasa ini sangat luar biasa, karena kita pahami di mana di dalamnya termasuk Pak Ketua Yayasan ini ya, yang begitu punya keinginan besar mengembangkan pondok pesantren ini. Seperti apa yang kita dengarkan bahwa yang biasanya itu di pondok-pondok pesantren lain ada pembatasan umur. Setelah tamat di alia, ya paling tidak setelah tamat bisa ditarik kembali mengabdi setelah dia kuliah. Tetapi alhamdulillah ada terobosan baru sampai umur 80 tahun, dan bukan saja di situ, ada yang disiapkan untuk perumahan setelah dunia ini. Ini sangat luar biasa, Pak, dan ini mungkin patut kita banggakan, ya, memberikan apresiasi ke yayasan dan seluruh pembina yang ada di pondok pesantren ini. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pembangunan masjid, ini salah satu langkah awal ketika kita lihat bagaimana perkembangan agama Islam yang ditunggangi dan dipimpin oleh Nabiullah Muhammad SAW. Yang pertama dibangun bukan kantor yang mewah, yang pertama dibangun bukan rumah yang mewah, tetapi yang pertama dibangun adalah masjid. Ya, kenapa masjid? Karena ada 3 fungsi yang
kita perlu pahami, bukan saja sebagai tempat sujud berdoa di situ, tetapi fungsi masjid itu selain tempat sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pusat pendidikan dan juga sebagai tempat bermusyawarah. 3 tempat ini tentunya sudah ada di pondok pesantren ini. Ya. Upaya dan keinginan kita di pondok pesantren ini tentunya sudah terbentuk ini. Kenapa? Masjid sebagai tempat ibadah itu memang sudah fungsi utamanya, tempat berdoa, ya. Dan yang kedua sebagai tempat pendidikan. Kita tidak ragukan bahwa anak-anak kita yang akan meramaikan masjid ini, dan sampai sesuai dengan yang disampaikan Ketua Yayasan tadi, bahwa alhamdulillah selain bukan saja khusus untuk para santri, tetapi ini dibuka untuk seluruh masyarakat, khususnya di di tempat atau di sekitar pondok pesantren ini. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa memang sesungguhnya dalam surah Taubah ayat 19, yang mampu memakmurkan dan membangun masjid itu tentunya yang pertama, kriteria pertama yang harus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yakin dan percaya, kita pahami bahwa beliaulah yang alhamdulillah masuk dalam kriteria ini. Ya, selain keimanannya tidak kita ragukan, kemampuan finansial juga saya rasa tidak bisa kita tidak ragukan lagi. Ya, membangun pondok seperti ini itu sudah tidak tanggung-tanggung, Pak. Kami juga punya lembaga seperti ini yang ada di Kecamatan Marus, itu perjuangannya luar biasa, Pak. Tantangan ya itu sangat besar, tetapi ketika tantangan itu kita bisa lewati, ada sebuah kemenangan dan ada sebuah kebahagiaan pribadi yang hakiki yang bisa kita dapatkan. Apalagi tak kala kita sudah berbaur dengan para santri, ketika santri telah memperdengarkan bacaan Al-Quran, itu sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan ini mungkin juga yang akan dirasakan para kru yang ada di pondok pesantren ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dan mungkin kita juga, kami selaku yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tentunya sangat-sangat berterima kasih kepada Ketua Yayasan, kepada kita semua, karena kita sudah mampu melangkah untuk membantu pemerintah kita, dan salah satu antaranya tentunya membuat dan membangun tempat ibadah, ya, membangun tempat ibadah yang tentunya bukan saja untuk santri kita, tetapi untuk masyarakat. Dan ini salah satu syiar yang bisa kita lakukan untuk memberikan pemahaman keagamaan, ya, pelaksanaan syariat kepada masyarakat kita. Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin yang sempat saya sampaikan. Terima kasih Ketua Yayasan, para Bapak Bupati dan semua yang hadir di tempat ini, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, memberikan penghormatan, tetapi insya Allah dengan kehadiran kita di tempat ini, saya yakin dan percaya bahwa ada ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini sesuai dengan apa yang diinginkan panitia untuk senantiasa beramal soleh. Saya yakin dan percaya bahwa 3 hal yang bisa kita bawa untuk sampai ke alam akhirat, yang tentunya tidak terlepas daripada amal soleh, amal jariah kita. Sehingga mari kita senantiasa mengisi kehidupan ini banyak-banyak beramal soleh. Dan yang kedua, mari kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, Pak. Ya, sekarang ini kita lihat, ya, kemajuan pondok pesantren itu sudah sangat luar biasa, Pak. Ya, kenapa? Kalau dulu itu image-nya masyarakat
tidak mau memasukkan ke pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa pondok pesantren itu tempatnya hanya anak-anak kita hanya baca doa, hanya imam. Tetapi perkembangan saat ini, ya dokter-dokter kita di rumah sakit, dan memang sudah disiapkan santri bisa masuk mengenyam pendidikan spesialis dokter itu dari pondok pesantren. Angkatan-angkatan kita diberikan prioritas, sehingga kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita pesimis untuk memasukkan anak kita ke pondok pesantren, tetapi mari kita dukung, ya, saling memanggil tetangga-tetangga untuk memasukkan ke pondok pesantren. Kenapa? Karena yang bisa memberikan amal jariah dan bisa memberikan pahala yang terus menerus tiada lain adalah anak-anak saleh kita. Dan inilah yang kita banggakan. Insyaallah kita tunggu dengan jalan memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Demikian, Allahumma rabbi bi'aqwamil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memang tadi sebutan beliau, pesantren ini kalau kita biasa mendengar, pasti di dalamnya pencetusnya adalah kiai, ustaz, kemudian habib. Tapi di sini adalah wartawan. Jadi saya kira sesuatu yang luar biasa memang. Jadi wartawan, jadi anak-anak sekalian jangan lepas nanti setelah ilmu tinggi, jangan lupa menulis dan menjadi wartawan pemberitaan yang baik kepada orang. Dan itulah saya kira. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang Bapak Dr. Ridwan Arif, Ketua Yayasan Pendidikan Fajar, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kami mohon kiranya ada mewakili kita sebagai hadir di sini, ada Pak Rektor. Kami mohon untuk memberikan testimoni Pak, beberapa sambutan singkat sebelum Bapak Bupati menyampaikan sambutan. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati Bapak yang mewakili Bupati, yang mewakili Kepala Dinas Kementerian Pendidik Agama ya, Kabupaten Maros, Bapak Ibu Pembina, Ketua Yayasan An-Nur, dan secara khusus Pak Pembina Yayasan Pendidikan Fajar juga Pak Ancu dengan Pak Ecip ya, Ketua Yayasan Pendidikan Fajar juga ada Pak Ridwan Arif, Bapak Ibu seluruh dan anak-anakku santri pesantren An-Nur yang berbahagia. Tentu saya merasa sangat bersyukur pada hari ini bisa menyaksikan satu fase lagi pengembangan yang dilakukan oleh pesantren ini, dan yaitu peletakan batu pertama masjid. Dan tentu saja saya mengapresiasi karena ini gagasan-gagasan yang sangat luar biasa oleh Pak Samsun Nur beserta tim yang ada di An-Nur untuk membangun sebuah lembaga yang benar-benar memang sangat diharapkan saat ini, yaitu lembaga yang bisa membangun karakter anak-anak kita. Tentu seperti yang disampaikan tadi Pak Samsun Nur bahwa kami sudah melakukan MOU beberapa waktu yang lalu. Kebetulan di Universitas Fajar kita menyelenggarakan program yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana 2 semester di terakhir itu
mahasiswa harus berada di luar kampus untuk melakukan aktivitas. Dan salah satu yang kita kembangkan adalah mereka melakukan pengabdian di masyarakat, di lembaga pendidikan. Dan salah satu yang inovasi yang dilakukan teman-teman di Unifa adalah selain di sekolah-sekolah juga merencanakan akan memasukkan mahasiswa untuk mengabdi di pesantren dalam bentuk pembelajaran bersama, bahkan sekaligus kita berharap anak-anak kita mahasiswa yang akan selesai juga mendapatkan, selain dia mengajar untuk keterampilan-keterampilan yang lain, tapi juga pada saat yang sama dia mondok untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan menambah kompetensi spiritual mereka melalui kegiatan yang ada di pesantren. Saya atas nama Universitas Fajar menyampaikan selamat pada pembina dan pengurus Yayasan An-Nur beserta seluruh santri atas fase baru lagi yang akan dicapai, yaitu pembangunan masjid. Kita berharap bahwa mudah-mudahan masjid ini bisa berjalan lancar pembangunannya, dan tentu insya Allah Universitas Fajar juga akan membantu untuk memperlancar pembangunan masjid ini dalam bentuk apa. Kebetulan di Unifa juga kita sedang membangun masjid. Jadi Universitas Fajar kita sedang membangun. Kita targetkan mudah-mudahan itu bisa selesai di bulan pada saat Lebaran Haji nanti. Sekarang ini sudah mulai dikerjakan lantai 2-nya ya Pak. Tapi insya Allah Yayasan Pendidikan Fajar saya kira dan Universitas Fajar akan juga terlibat membantu memperlancar bangunan Masjid An-Nur ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kami tampilkan Pak Rektor. Tiada lain, Anda kalau tamat di sini langsung masuk Universitas Fajar. Saya kira itu bahagian daripada penyampaian hari ini. Supaya tahu bahwa di sana juga sudah ada masjidnya, jadi terang ragu. Jadi sekarang berniat, saya tamat SMA di sini, alia, insya Allah saya akan masuk di Universitas Fajar. Alhamdulillah, amin. Bapak Ibu, ini promosi Pak ya, nanti tolong dicatat Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kita sama-sama mendengarkan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Maros. Berkenan dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 2, Bapak Insinyur Haji Abdul Salam MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami perminta maaf Bapak Bupati sekiranya hadir pada hari ini, tapi ada kegiatan yang sama pentingnya dengan acara ini sehingga tadi malam saya di Japri untuk mewakili beliau. Mohon dimaafkan Pak dan diwakili dengan saya. Sebenarnya Pak, saya nervous hari ini karena saya ini menangani bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan perempuan, tapi karena namanya tugas ya, ada namanya atiullah wa rasuli wa ulil amri minkum, taatil Allah dan rasulnya dan pemimpin-pemimpin kita. Itu yang kami laksanakan, dan basic saya sama sekali tidak ada dalam agama. Namun karena di sini saya lihat para doktor, para ustaz-ustazah, hamba-hamba pilihan Allah lah semuanya ini membuat saya menjadi begitu bahagia hari ini Pak. Baiklah, saya memulai sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para doktor, pendiri Universitas Fajar. Saya minta maaf kalau karena tidak kenal. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Fajar, yang kami hormati Pak Pembina, Penasihat Kompes An-Nur Tempopulu, dan kami banggakan Bapak
Ketua Yayasan An-Nur sekaligus sebagai pendiri. Dan kami hormati Bapak yang mewakili Pak Kandep Agama. Minggu lalu pasal sama-sama di Marus meresmikan masjid di sana Sumbalia sama-sama Pak Kandep. Ya, sama-sama berkambitin ya. Dan yang kami hormati dari Departemen Agama Tompabulu ya, mungkin sahabat saya ini, guru saya ini. Yang kami hormati bapak-bapak yang saya lupa namanya, saya hormati semua, ibu-ibu semua, para guru, para ustazah, dan anak-anakku sekalian yang hadir, yang kami tidak bisa sebut satu persatu namanya, yang kami muliakan, insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita tapi puji henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat, begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat agama, nikmat waktu, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan peletakan batu pertama Pompes An-Nur Tompo Bulu. Insyaallah sebentar mungkin akan dijalankan. Salam dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kita ila zulumati ila nur, dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya bisa meneruskan risalah beliau sampai akhir zaman insyaallah. Hadir yang kami hormati, mengawali sambutan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Maros menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada seluruh, terutama kepada para pembina, para pendiri, dan seluruh yang hadir ini atas sumbansinya dalam membantu pemerintah Maros dalam mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan masyarakat Maros yang religius. Insya Allah masyarakat Tompabulu ini akan jadi religius, dan mewujudkan pula misinya yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Jadi sebenarnya sudah banyak disebut oleh para pembicara sebelumnya. Inilah siklusnya kita yang berbicara pertama. Hadir yang kami hormati, kita bersama bahwa membangun masjid itu sangat banyak utamanya. Hadis yang disampaikan oleh Bukhari, diberatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada beberapa riwayat ini tingkatan hadisnya hadis mutawatir. Memang saya bukan dasarnya dari agama, tapi nama-nama di surah Al-Qasas ayat 7 dinyatakan bahwa ilmu agama itu wajib fardu ain, dan ilmu dunia itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jadi doktor, sudah ada yang jadi profesor, kita sudah jadi wajib lagi menjadi begitu karena sudah ada. Tapi kalau ilmu agama, setiap manusia harus mengetahui ilmu agama. Kullu nafsin bima kasabat rahimah, kita akan diminta pertanggungjawab masing-masing. Itulah jalan yang menuju Allah. Jelas tadi dikatakan oleh dari Pak Kandep dan beberapa bicara bahwa masuklah anak-anak kita di pesantren, karena disitulah tempatnya kita untuk bisa mendapatkan anak-anak yang soleh yang akan menjadi syafaat nanti dari kemudian. Di sini sudah lengkap Pak, ada 3, kalau orang sudah meninggal ada 3 yang meninggalkan kita ya, tapi ada 3 artinya tidak pernah putus. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ada jurnalis ini yang wartawan, insya Allah akan menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat ini akan tidak akan putus amalannya, akan insya Allah digunakan untuk kebaikan. Yang kedua adalah amal jariah, inilah membangun masjid. Dan ketiga, sudah ada juga di sini kalau sudah membangun masjid. Yang ketiga adalah anak yang soleh, dan insya Allah akan dicetak di sini anak-anak yang soleh. Keutamaan membangun masjid, hadis Bukhari ini mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu bihi baitam fil jannah, maka Allah akan membangunkan suatu rumah. Di sini istana Pak ya, di surga akan dibangun istana. Kalau memang kita mampu Pak seperti kalian bangunlah masjid Pak, betapa besar keutamaannya. Tapi kalau kita tidak mampu membangun masjid, kita bisa bertawun bersama-sama. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz ya, bahwa kita bisa ada 2 pahala di situ. Pertama adalah pahala membangun masjid, itu dibangunkan surga. Dan kedua adalah pahala bertawun, wa ta'awun bil birri wa taqwa. Artinya Pak Ustadz mungkin lebih tahu artinya. Itu tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Insya Allah
dirahmati oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan, kita semuanya Pak adalah makhluk Allah. Kita semuanya butuh Allah. Saya butuh Allah Pak. Kita semua butuh Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Mungkin bahasa Inggrisnya ada yang tahu. Without Allah, I am nothing. Tanpa Allah saya bukan siapa-siapa. Without Allah, we are nothing. Tanpa Allah saya bukan siapa-siapa. Kalau dalam bahasanya mungkin dari Departemen Agama Pak Dr. sangat paham sekali. Artinya bidunillah lastu syai'an. Tanpa Allah saya bukan siapa-siapa. Bidunillah dari kata nahnu lasna syai'an. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Kita butuh semua anak. Itu anak-anak tadi di sini adalah mengaji tadi surah Ar-Rahman. Sudah bagus sekali karena dikatakan di situ di hadis ayrikum man ta'lam al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita di sini ada yang mengajar, ada yang pelajari. Bahkan sampai di sini buka sampai umur 80 tahun. Masya Allah. Saya Pak terus terang mau jadi santri di sini. Saya mau jadi santri di sini Pak karena kita tidak tahu umur ini. Jangan kalau umur sekarang kita harus siap-siap Pak karena tidak ada jaminan kita masih bisa hidup besok. Walaupun kita berdoa balik ke Ramadan sampai kasih Ramadan, kalau Allah menghendaki tidak. Itu semuanya sudah ditentukan. Tadi disampaikan oleh protokol berimpat lah Pak. Berimpatlah kesempatan ini Pak. Kalau kita tidak bisa, ya berapa-berapa saja yang kita bisa bantu. Karena betapa banyaknya penyesalan di hari kemudian pada saat mau meninggal di surah. Ada yang hafal saat suratnya. Kalau tadi banyak mau sampaikan tapi sudah disampaikan oleh Pak Mokbe Pak Kandep di surat Taubah memamurkan masjid di ayat 19. Tapi ini orang yang berimpat menyesal pada saat mau meninggal. Dia menyesal karena tidak mengimpatkan hartanya. Di surah Al-Munafiqun ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati hadapul maut. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah hartamu dari rezeki yang kuberikan. Fayaqula rabbi laula ahartani ila ajalin karib. Apabila sudah sampai mendatang ajalnya, maka dia apa yang diminta? Apakah dia mau kembali kepada istrinya atau anak-anaknya? Tidak. Apa yang dikatakan? Ada yang hafal? Fa'asaddaqa wa'akum minas solihin. Dia minta bersedekah, mengimpatkan hartanya dan berbuat amal saleh. Kalau tadi dikatakan oleh protokol, ya impatkanlah Pak. Jangan tunggu-tunggu waktu kalau kebaikan. Wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah Pak menuju ampunan Allah. Ayat kita. Karena orang yang sukses itu bukan yang seperti saya, bukan yang tapi seperti Anda lah sekian kalian. Mungkin ada yang hafal ayatnya, surahnya karena ini yaitu mungkin santri hafal ya. Hanya di sini karena mungkin tawadu tidak mau riya. Kami sampaikan di surah Ali Imran ayat 185. Bisa dibuka Pak. Bagaimana Ustaz? Namanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Amalan kebaikan atau kurungan itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Mungkin di sini titik terangnya di sini. Paman zuzia, barang siapa paman zuzia anin nari, terhindar dari neraka, wa hudhilal jannah faqad faz. Itulah barang siapa yang terhindar dari neraka dan masuk dalam surga, itulah orang yang sukses. Banyaknya Pak orang yang misal di saat hanya menuntut dunia saja, padahal akhir jalan menuju Allah dia tidak tahu. Banyak orang misal begitu. Di surah Hud ayat 27-28, bagaimana dia menyesal belajar terus di luar negeri, di negara-negara kafir, tidak belajar ilmu agama, jalan yang menunjukkan kita ke arah yang benar. Sebenarnya Pak banyak yang saya mau sampaikan, tapi mungkin saya perkenalkan juga Pak, saya juga baru 3 bulan ya di asisten. Saya 23 tahun di PU, mungkin kepala dinas PU terlama. Saya di sini sering datang di luar Pak, membangun jalanannya berapa kilo per tahun dulu. Mungkin Pak Dis, saya di PU, bisnis saya adalah muhandis ya, artinya insinyur dalam bahasa muhandis.
Jadi tidak sama dengan anda sekalian. Dan saya memang ada kewajiban belajar agama, jadi saya belajar agama. Saya harus tahu bahasa Arab. Saya tidak bisa menghafal kalau saya tidak tahu bahasa Arab. Saya harus tahu bahasa Inggris. Makanya itu saya pesankan kepada anakku sekalian, bahkan orang tua, do the best in the future. Artinya berbuat yang terbaik untuk masa depanmu. Atau dalam bahasa Arabnya ada di surah Al-Asr, Pak Ustadz tahu. Wal tamsur nafsum maka damat ligada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang kami hormati, inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa berguna bagi saya dan semua hadirin, dapat pula bermanfaat. Dan mau dibuka atau yang ucapan akhirnya ada yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka peletakan batu pertama Pondok Pesantren An-Nur Tompok Bulu saya nyatakan resmi untuk dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Marus Haji Andi Aidir Sang SIP MA. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak salah Bupati mengutus Bapak Insinyur Abdul Salam. Bapak juga tahu bahwa jalanan yang dibuka ini beliau yang merintis pembangunannya sebagai Kepala Dinas PU. Dan insya Allah beliau berada di asisten bidang pembangunan, lebih tinggi lagi pangkatnya sedikit. Apalagi ada pemberdayaan perempuan. Kalau perempuan dipegang Pak, itu air uang mengalir Pak. Seperti mengalirnya air yang kita dengar letihan di kolam ikan ini. Jadi Bapak sisa mau nanti bagaimana caranya, insya Allah. Dan kalau saya catatan Pak, ada 9 ayat yang Bapak cantumkan tadi. Karena ini hari Jumat, ini khutbah pertama. Sebentar kita akan ikuti khutbah kedua lagi. Kita berikan aplaus dulu Pak Insinyur Abdul Salam, luar biasa Pak. Saya barusan ini mendengar ada asisten luar biasa ya Pak. Biar di provinsi juga mekalah Pak ini. Luar biasa, 9 ayat Pak, luar biasa. Lah hafal Ki. Bahasa Inggrisnya 4. Jadi saya kira ada semua catatan ini gitu. Luar biasa. Jadi inilah barangkali satu kelebihan acara kita pada hari ini. Dan kami akan mengikuti acara peletakan batu pertama. Kami perlu sampaikan bahwa tempatnya Pak di luar arena. Karena biasanya tuh peletakan batu pertama ditimbuni. Ini kita tidak timbuni. Ini akan kita jadikan monumen. Ini nanti di tembok keliling sebagai bentuk daripada peletakan batu pertama, dan di sampingnya nanti akan ada peletakan batu terakhir para sasti Pak. Nah, itu di sampingnya nanti di sini. Jadi saya kira akan menjadi monumen, dan insya Allah nanti ada nama-nama yang meletakkan batu pertama. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk kita melihat peletakan batu pertama nanti oleh Bapak Bupati, kemudian Kemenak didampingi oleh Ketua Yayasan dan Ketua Panitia. Silakan Pak Ketua Panitia, ada sih, silakan ada ke sini supaya Bapak juga. Kemudian Bapak Rektor, kemudian Ketua Yayasan Pak Sinansari, kemudian kami mohon harapan diantara Pak Andi Sapi. Mari kita sama-sama untuk bisa mengikuti peletakan batu pertama. Ya, dimulai oleh Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten, yaitu Bapak Insinyur Abdul Salam. Silakan. Silakan selawat anak-anak. Ya. Kemudian batu kedua kami mohon Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Silakan. Iya. Terima kasih, alhamdulillah. Dia yang ketiga Bapak Rektor Pak Ajar, Uli Pesas Bajar.
Kita kasih campuran Pak supaya kuat. Insya Allah tidak bergeser ini Pak. Dan tetap dipandang setiap Bapak ke sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal muhadirina wal muhadirat, fi hadhihi fursatin mubarakatin nahnu min talibat ma'hadin nur tanpa bulu sanuqaddimu lakum nasyidan tahtal maudu' asma'ul husna. Ya, berikut kami Pak Sinasari Ejib, kami mohon perkenan. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Mu'aimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar. Kami menangkap Pak Ketua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin Mari Pak, ada ya kursi Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya untuk urusan agama kelompok dulu. ya Ghaffar Ini ada barisan terdepan daripada ya Wahab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hormat pembina Bapak ya Anissa Sudiraka, kami Rafi' mohon. ya Mu'id ya Muzil ya Kemudian Pak Ahmad kami mohon. ya Basir Kepala Bidang ya Urusan Haji. Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud Pak Ahmad. ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq Silakan, ya Pak. Waqil ya Qawi ya Mati Tidak bisa dilupakan ya Pak. Wali ya Hamid ya Musi ya Mubadi ya Mu'id ya Kemudian dari Muhid desa, ya Bapak Guru, Mumid ya Hayyu ya dari Qayyum desa. ya Wajid Dari desa, mari. ya Majid ya Wahid Silakan, dari ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Silakan. Muqtadir ya Mari, silakan. ya Muakhir ya Awal ya Akhir Kemudian ya satu dari Ibu Madinah Nur. Mari, Madinah Nur. Madinah Nur. ya Wali Wakili keluarga. ya Muta'ali ya Ini adalah saudara ya Tawwab dari 8 bersaudara, ada 2 perempuan. ya Yang tua, Muntakim Siti ya Madinah Nur. Aku ya Ra'uf Kemudian nanti ditutup oleh ketua ya wilayah. Malikul Mulki ya Jalali wal Ikram ya Muqasid ya Jamil Ketua panitia dulu. ya Goni Nanti ketua panitia ya Pak. Sebelum Mughni ketua yayasan. ya Mani ya Ghor ya Nafi ya Mudah-mudahan ini Pak kalau bukan beliau yang bergerak. ya Badi Ini gerakan di bawah tanah beliau luar biasa Pak. ya Konsentrasi. Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah
Kami persilakan ketua yayasan Pak Kasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, Kiai atau Ustaz Direktur Anur, kami persilakan Ustaz Nas sekaligus menutup. Kami persilakan. Kami perkenalkan bahwa beliau ini adalah Direktur Pondok Pesantren An-Nur Topobulu. Beliau adalah lulusan Mesir dan tentu akan memberikan bimbingan selama ada dalam pembinaan, insyaallah. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dengan demikian selesai acara peletakan ban pertama dan selanjutnya kami persilakan menuju langsung ke ruangan yayasan kepada Bapak Direktur. Saya langsung. Nanti langsung sana. Ibu-ibu, bapak-bapak dan kami hormati.